lagi ikut program magang MBKM sebagai asisten akademik. Nah, di video ini aku mau sedikit cerita tentang pengalaman selama menjadi ASMIK. Mulai dari mata kuliah yang diasisteni, kegiatan yang biasanya dilakukan setiap praktikum, dan hal-hal yang aku pelajari selama magang. Awalnya aku berpikir kalau tugas asisten akademik itu cuma membantu dosen saat praktikum berlangsung. Tapi ternyata setelah dijalani, tanggung jawabnya jauh lebih banyak dan juga memberikan banyak pengalaman baru yang benar-benar bermanfaat. Nah, langsung aja kita mulai. Udah siap belum? Yuk! Selama program magang, aku menjadi asisten di 3 mata kuliah praktikum. Yang pertama yaitu praktikum bioteknologi farmasi, praktikum farmakologi, dan praktikum analisis fisikokimia. Di praktikum bioteknologi farmasi, mahasiswa belajar banyak tentang teknik-teknik laboratorium yang berkaitan dengan bioteknologi dan biologi molekuler, mulai dari penggunaan alat laboratorium, teknik kerja secara aseptis, sampai pengenalan metode seperti PCR real-time dan analisis hasilnya. Praktikum ini benar-benar mengajarkan pentingnya ketelitian karena sedikit saja kesalahan bisa mempengaruhi hasil percobaan. Selanjutnya ada praktikum farmakologi. Di praktikum ini, mahasiswa belajar tentang berbagai teknik mikrobiologi yang berkaitan dengan pengujian obat terhadap bakteri, mulai dari mengenal mikroorganisme, melakukan teknik dilusi dan infusi, sampai mengamati bagaimana bakteri merespon antibiotik atau zat uji yang diberikan. Selain mengikuti langkah-langkah praktikum, mahasiswa juga diajak untuk menganalisis hasil yang diperoleh dan menghubungkannya dengan teori yang sudah dipelajari di kelas. Yang terakhir adalah praktikum Anfisko. Praktikum ini lebih banyak berhubungan dengan analisis suatu sampel menggunakan berbagai instrumen laboratorium. Mahasiswa belajar cara menggunakan alat dengan benar, melakukan pengolahan data, sampai menginterpretasikan hasil analisis yang diperoleh. Masing-masing mata kuliah punya tantangan yang berbeda, dan justru itu yang membuat pengalaman menjadi ASMIK semakin seru karena setiap praktikum selalu ada hal baru yang dipelajari. Sebagai ASMIK, kerjanya ngapain aja sih? Jawabannya lumayan banyak. Rutinitas biasanya dimulai bahkan sebelum mahasiswa datang ke laboratorium. Hal pertama yang dilakukan adalah menyiapkan semua alat dan bahan praktikum. Aku mastiin seluruh alat yang dibutuhkan udah tersedia, bersih, dan bisa digunakan. Pokoknya sebelum praktikum dimulai, semuanya harus sudah siap supaya kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Setelah itu, biasanya aku membaca kembali modul praktikum. Walaupun sebelumnya sudah dipelajari, membaca ulang tetap penting supaya lebih siap kalau nanti ada mahasiswa yang bertanya atau mengalami kesulitan saat praktikum berlangsung. Sebelum memulai praktikum, biasanya ada sesi responsi. Di sini, mahasiswa akan diberikan penjelasan seputar materi yang akan dipraktikumkan. Sebagai ASMIK, terkadang aku ikut membantu proses responsi ini dan memastikan bahwa mahasiswa benar-benar paham tiap tahap dari prosedur praktikum. Sambil kegiatan berlangsung, aku juga membantu mengabsen kehadiran mahasiswa. Nah, ketika praktikum dimulai, tugas utama sebagai asisten adalah mendampingi mahasiswa selama bekerja di laboratorium. Kami memastikan setiap kelompok mengikuti prosedur dengan benar, menggunakan alat sesuai fungsinya, menerapkan keselamatan kerja, dan tentu saja membantu kalau ada kendala. Kadang, ada mahasiswa yang masih bingung dengan langkah kerja, dan ada juga yang lupa konsep dasar dari materi praktikum. Kalau seperti itu, aku akan mencoba menjelaskan kembali dengan bahasa yang lebih sederhana supaya mereka lebih mudah memahami. Menurutku, bagian ini justru menjadi salah satu pengalaman yang paling menyenangkan, karena ternyata menjelaskan materi ke orang lain itu juga membuat kita belajar lagi dan memahami materi dengan lebih baik. Selain mendampingi jalannya praktikum, aku juga membantu menilai laporan jurnal yang sudah dikumpulkan sebelum praktikum dimulai. Semua dinilai berdasarkan pedoman yang sudah ditentukan supaya hasilnya tetap objektif. Kalau praktikum sudah selesai, pekerjaan ternyata belum selesai juga. Semua alat yang sudah dipakai harus dibersihkan, dikembalikan ke tempat semula, kemudian meja praktikum dirapikan kembali.
Laboratorium juga harus dipastikan tetap bersih dan siap digunakan untuk praktikum berikutnya. Saat ujian berlangsung, aku juga membantu mengawasi jalannya ujian agar semuanya berjalan dengan tertib. Selain itu, ada juga pekerjaan administrasi seperti merekap kehadiran mahasiswa, merekap nilai kuis, jurnal, sampai memastikan seluruh data sudah lengkap. Kalau dipikir-pikir, menjadi asmik memang bukan cuma berdiri di depan kelas atau membantu dosen. Banyak pekerjaan di balik layar yang mungkin tidak terlihat, tapi semuanya sama pentingnya agar kegiatan praktikum bisa berjalan dengan baik. Selama menjalani program magang ini, ada banyak hal yang aku pelajari. Yang paling terasa adalah kemampuan berkomunikasi. Menjelaskan materi ke banyak mahasiswa dengan cara yang mudah dipahami ternyata membutuhkan latihan. Dari situ, aku belajar bagaimana menyampaikan informasi dengan lebih jelas dan terstruktur. Aku juga jadi lebih teliti dan lebih bertanggung jawab, karena di laboratorium, hal-hal kecil seperti salah menyiapkan alat atau salah menghitung bahan bisa berdampak pada jalannya praktikum. Selain itu, kemampuan bekerja sama juga benar-benar terasa. Selama praktikum, aku dan rekanku selalu berkoordinasi dengan dosen, laboran, dan sesama asisten agar semuanya berjalan lancar. Pengalaman ini juga memberikan gambaran tentang dunia kerja nantinya sebagai seorang farmasis. Orang farmasis bukan hanya dituntut memiliki pengetahuan, tetapi juga harus teliti, disiplin, mampu bekerja dalam tim, bisa berkomunikasi dengan baik, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan. Dan menurutku, semua nilai itu sudah mulai dilatih selama menjalani program asistensi di laboratorium. Kalau ditanya bagaimana kesanku selama menjadi asmik, jawabannya tentu sangat berkesan. Awalnya memang sempat merasa gugup karena harus membimbing mahasiswa lain, takut salah menjelaskan, takut kurang bisa membantu, bahkan sempat overthinking juga. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, rasa gugup itu berubah menjadi pengalaman yang membuatku jauh lebih percaya diri. Aku juga jadi sadar kalau menjadi asisten bukan berarti harus tahu segalanya. Yang paling penting adalah mau belajar, mau membantu, dan terus meningkatkan kemampuan diri. Sebagai penutup, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen, laboran, para asisten, serta teman-teman mahasiswa yang sudah memberikan kesempatan, bimbingan, bantuan, dan pengalaman berharga selama program magang ini berlangsung. Selama menjadi asisten akademik, aku menyadari bahwa peran seorang asisten ternyata jauh lebih dari sekadar membantu jalannya praktikum. Di balik setiap kegiatan praktikum, ada banyak proses yang harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari mempelajari materi, menyiapkan alat dan bahan, mendampingi mahasiswa, hingga memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan aman dan lancar. Dari pengalaman tersebut, aku belajar bahwa tanggung jawab, ketelitian, komunikasi yang baik, dan kerja sama tim adalah hal yang sangat penting dalam dunia kerja, terutama di bidang kefarmasian. Program magang ini juga menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk mengembangkan kemampuan diri, baik dari segi akademik maupun soft skill. Aku belajar menjadi pribadi yang lebih percaya diri, lebih disiplin, lebih sabar dalam menghadapi berbagai situasi, serta lebih siap untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Pengalaman ini juga semakin memotivasi aku untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan agar bisa menjadi tenaga kefarmasian yang profesional dan mampu memberikan kontribusi yang baik di lingkungan kerja nantinya. Harapanku, semoga program magang asisten seperti ini dapat terus dilaksanakan karena memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya didapatkan dari perkuliahan di kelas, tetapi juga melalui praktik dan interaksi secara langsung di laboratorium. Akhir kata, semoga pengalaman yang telah aku bagikan dalam video ini dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan magang sebagai asisten akademik, sekaligus menjadi pengingat bagi diriku sendiri tentang proses belajar yang sudah dilalui. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah mendukung selama program magang ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap langkah, dan semangat untuk terus belajar serta berkembang. Sampai jumpa. Dadah.